Kita lanjut pada perjudian ya. Yang kedua, judi. Apa sih judi itu? Judi itu adalah seluruh permainan yang dimana dalam permainan itu menguntungkan seseorang tapi merugikan orang lain. Ini namanya judi ya. Saya ulangi ya anak-anak, judi itu intinya sebuah permainan yang mana permainan ini akan menguntungkan satu pihak tapi juga akan merugikan pihak yang lain ya. Orang yang diuntungkan senang, tapi orang yang dirugikan dia akan sengsara. Ini yang disebut dengan judi. Jadi judi itu adalah sebuah aktivitas yang direncanakan, sebuah perbuatan yang direncanakan dan dalam bentuk permainan. Nah, di situ biasanya pakai taruhan dan yang menang dia akan bahagia, tapi yang kalah nanti akan sengsara. Inilah yang disebut judi. Apapun bentuknya. Mungkin yang kita kenal ada dadu, ada judi remi, ada judi online yang seperti sekarang terjadi. Maka semuanya adalah haram. Kenapa? Karena judi itu akan membuat kita sengsara. Kenapa kok kita sengsara dengan judi? Karena kita tidak pasti menang atau kalah. Ya. Kalau menang mungkin kita bisa bahagia, banyak uang, tapi kalau kalah hancur. Dan selama Bapak hidup ini belum pernah Bapak melihat orang itu kaya gara-gara judi. Rata-rata hancur rumah tangganya, kewajibannya terbengkalai, anak istrinya terlalaikan hanya gara-gara judi. Dan judi itu membuat kita lupa kepada Allah ya. Ketika kita sedang asik berjudi, maka Allahnya tersisihkan. Kita asik dengan berjudi itu untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah menjadi tidak ada. Lalu bagaimana upaya kita untuk menghindari berjudi itu? Upaya kita adalah pertama, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang pertama adalah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, upaya kita adalah umara hendaknya mensosialisasikan dengan jelas. Umara itu pemimpin ya. Yang ketiga, setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan berjudi. Terus yang keempat, memperkokoh keimanan. 4 ini adalah cara kita untuk menghindari atau upaya kita menghindari berjudi. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi dari sebuah kemungkaran. Yang kedua, pemimpin atau umara, para pejabat itu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya berjudi. Dan alhamdulillah mungkin di kota kita sekarang tidak marak seperti dulu yang namanya berjudi. Dan itu tidak lepas dari upaya pemerintah kita yang berusaha untuk memberantas perjudian. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan pejudi. Kenapa? Karena teman itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Kalau kita punya teman yang seorang penjudi, bisa jadi kita akan terjerumus pada perjudian. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi ikut harum. Kenapa? Karena biasanya pakai tester kan? Ya. Tapi orang yang sering ke tempat pandai besi, maka kadang celananya atau sarungnya kadang bolong-bolong. Kenapa? Terkena api yang dari pandai besi itu. Artinya apa? Teman itu sangat berpengaruh bagi kita. Maka agar kita tidak terjerumus kepada perjudian, maka kita menghindari para penjudi. Jangan berteman dengan penjudi. Dan yang keempat adalah kita memperkokoh keimanan kita. Karena dengan memperkokoh keimanan kita, apapun godaan yang datangnya dari luar tidak akan
mampu untuk menggoyahkan Baik, iman anak-anak, kita. Paham ya tentang berjudi tadi atau perjudian? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertengkaran. Jadi dalam bab ini kita khamar, judi, dan sekarang pertengkaran. Apa sih pertengkaran itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pertengkaran itu adalah percekcokan. Percekcokan, adu mulut, bahkan sampai adu fisik. Itu namanya pertengkaran. Bisa jadi perdebatan, awalnya perdebatan, kemudian saling caci maki, kemudian bertengkar, adu mulut, selanjutnya berkelahian. Nah, itu semuanya adalah pertengkaran. Nah, apa penyebab dari pertengkaran ini? Penyebab dari pertengkaran ini adalah kita karena sama-sama tidak mampu menahan emosi kita, tidak mampu menahan amarah kita. Padahal kata Rasulullah, orang yang hebat bukan orang yang mampu bergulat. Orang yang kuat bukan karena orang itu sekali mukul KO, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika orang itu sedang emosi, mampu mengendalikan diri ketika dia sedang emosi. Bahkan ciri dari orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu disebutkan bahwa salah satu dari ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah dia mampu menahan emosinya, wal kadhiminal ghaidha, ya mampu menahan emosinya. Rasulullah sendiri memberikan solusi kepada kita ketika kita sedang marah. Apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita sedang marah, duduk. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Insya Allah akan reda. Atau yang kedua, kita ketika sedang marah, maka segera mandi, mengguyurkan tubuh kita, atau setidaknya berwudu. Kenapa? Kata Rasulullah, karena marah itu ditunggangi oleh setan. Setan itu terbuat dari api, dan api itu akan mati, akan padam dengan adanya air. Makanya kalau kalian ya lagi marah, segera ke kamar mandi, wudu di sana. Insya Allah kemarahan kalian akan reda dengan sendirinya. Ya. Apa sih penyebab dari orang bertengkar itu? Ya bermacam-macam. Ya karena kesenggol, karena salah terima, bahkan ketika sedang berdebat pun, atau lagi musyawarah karena berbeda pendapat, bisa jadi terjadi pertengkaran karena saling tidak mau ngalah, karena emosinya sama-sama tinggi. Maka dari itu kita kuncinya agar kita terhindar dari pertengkaran, kita menyadari diri bahwa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan amarah kita. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari pertengkaran? Ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sebuah pertengkaran. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam menahan emosi, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Sabar dalam menahan emosi sehingga kita tidak ikut emosi ketika orang lain emosi. Yang kedua, jauhi provokator, ya, provokasi yang bisa memanas-manasi. Biasanya seperti itu, kalau kita sedang berselisih dengan orang lain, ada orang lain lagi yang datang untuk memprovokasi kita. Jauhi itu ya, agar kita terhindar dari sebuah pertengkaran. Karena bagaimanapun pertengkaran nanti timbulnya atau menimbulkan sebuah penyesalan. Yang ketiga, menjaga nama baik lawan, ya. Ketika kita bermusuhan atau paling tidak kita berselisih paham dengan orang lain, kita jangan menjelek-jelekan lawan kita. Jaga nama baik beliau. Kenapa? Dengan seperti itu lawan kita akan memandang kita dengan baik, sehingga akan reda emosi dia. Dan yang keempat, tidak membalas kejahatan orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Artinya apa? Ketika orang lain emosi pada kita, ya kita nggak usah ikut emosi. Kita menghindar saja. Kenapa? Karena orang yang lagi emosi itu akal sehatnya tidak ada. Orang yang lagi emosi, yang ada adalah mengumbar hawa nafsunya, yakni nafsu amarahnya.
Makanya buktinya apa anak-anak? Kalau orang sedang marah pasti suaranya itu keras, pasti membentak-bentak. Nah itu artinya di dalam dirinya ada setan yang menungganginya untuk mengendalikan nafsu amarahnya. Ya, paham ya anak-anak? Saya kira itu ya, kalau ada yang ditanyakan silakan kalian tanyakan, kalau tidak ada yang tanyakan. Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa bermanfaat buat keluarga kita, menjadikan kita semakin hari semakin baik, hidup kita menjadi hidup yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dari Bapak ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.